Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian bersama keluarga sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya bersama Ustazah Rika ya. Dan kita menginjak pada bab 3 disatukan dengan bab 4, yaitu mengenai seni musik, menyanyi secara unisono dan memainkan alat musik sederhana ya. Baik, sebelumnya kita baca dulu istiadah wal basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kehalalan dan keharaman tentang bermain musik, ada dua kubu ya. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkannya dengan berbagai argumen dan dalil yang diampunya masing-masing. Nah, namun alam ini juga menyimpan keindahan loh. Melodi dari nada syahdunya gemericik air hujan, deburan ombaknya, riak daun tertiup angin, gangsing yang bergerak cepat pun mengeluarkan nada indah, kicau burung, angin yang tertiup, gelembung-gelembung udara di air, suara petir, sayap nyamuk pun mengeluarkan nada kan? Ya, nah nada keindahan, nada kedamaian, bahkan nada kemarahan pun tersimpan di alam ini. Namun, terlepas dari itu semua, materi ini materi ini hanya untuk sebatas pengetahuan saja ya. Baik, langsung aja ke bab 3, yaitu menyanyi dengan satu suara ya. Menyanyi satu suara sering dikenal juga dengan menyanyi secara unisono. Nah, menyanyi unisono terdiri dari teknik pernapasan dan teknik vokal. Teknik pernapasan dibagi menjadi 3, yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Kita perjelas ya manakah pernapasan yang baik untuk menyanyi ya. Nah, untuk pernapasan perut, dalam pernapasan ini bagian tubuh yang mengembang itu adalah bagian perutnya. Jadi pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang keras. Namun pernapasan perut tidak begitu baik untuk menyanyi ya. Dan untuk pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembangnya adalah bagian dadanya. Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik untuk bernyanyi ya. Nah, sedangkan pernapasan diafragma ya. Nah, untuk pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang. Apa itu diafragma? Diafragma itu sekat ya antara perut dengan dada. Nah, itu diafragma ya. Nah, apa sih menyanyi secara unisono? Nah, menyanyi unisono itu juga tidak terlepas dari teknik vokalnya ya, artikulasinya, intonasinya, paseringnya. Nah, artikulasi itu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas ya, sedangkan intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat, dan pasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan
kaidah-kaidah yang berlaku, barulah bisa menyanyi secara unisono ya. Unisono itu bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Contohnya menyanyikan lagu daerah Angin Mamiri. Nah, Angin Mamiri ini dinyanyikan oleh satu kelompok orang-orang ya, bersatu ataupun satu kelas gitu ya, tapi dengan satu suara. Nih, ini contoh unisononya ya. 1, 2, 3. Gunggung jempat megah di Aceh. Gunggung terlebih indah lagoina. Nah, itu contoh unisono ya. Nah, sekarang mainkan alat musik sederhana ya. Tadi ada lagu unisono, alangkah indahnya kalau diiringi musik ya. Nah, kita perkenalkan alat musik sederhana ya, dan alat musik sederhana ini dikenal dengan musik ensemble ya. Nah, alat musik ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu alat musik harmonis, alat musik melodis, dan alat musik ritmis ya. Nah, ini tergantung dari fungsinya, kemudian dimainkan bersama-sama dengan tekniknya masing-masing, maka jadilah musik ensemble. Apa itu musik ensemble? Ensemble berasal dari bahasa Prancis, yaitu ensemble yang berarti bersama-sama. Jadi musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen yang sederhana. Nah, alat musik yang tadi ya, alat musik ensemble ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 kelompok alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis fungsinya memberikan irama, contohnya triangle, ketipung, gendang ya. Nah, itu. Yang kedua adalah kelompok alat musik melodis, fungsinya untuk membawakan melodi suatu lagu. Nah, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada melodis ya, membawakan melodi suatu lagu. Contohnya rebab, mandolin, saluang, kemudian saron ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelompok alat musik harmonis, yaitu alat musik yang fungsinya untuk pengiring dan dapat juga mengeluarkan paduan nada sekaligus. Contohnya sampek dan sasando ya. Teknik memainkan alat musik tradisional. Yang pertama digoyang, contohnya angklung, marakas, tamborin. Kedua yang dipukul, contohnya beduk, rebana, gendang, ketipung, kolintang, dan lain sebagainya. Yang ditiup, contohnya suling bambu. Kemudian kalau dipetik, contohnya sasando, kecapi. Yang digesek, contohnya biola, arababu, tarawangsa, selo, rebab, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari angklung dan angklung ya. Ini contoh alat musik beserta teknik ya. Oke. Ini kelompok musik, alat musik yang digesek ya. Ada rebana, ada tarawangsa ya. Nah, ini juga sama ya. Ada selo, ada biola. Nah, sekarang contoh alat musik yang ditiup. Nah, ini ya. Tuh. Pasti tidak asing lah buat kalian ya. Iya. Nah, alat musik sederhana dan cara memainkannya. Perhatikan ya.
Baik, berikutnya adalah kita akan memainkan alat musik tiup recorder. Nah, recorder ini bukanlah alat musik yang asing buat kalian ya. Pasti di SD pernah ada yang pernah mempraktekannya ya. Ini kejelian dari tangan kita dalam menutup lubang ya. Jangan sampai ada yang terbuka karena nadanya akan berbeda. Baiklah, perhatikan baik-baik tangannya ya dan nadanya. Demikianlah materi SBP untuk seni musik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Nah, untuk tugas, rangkumlah materi pertemuan kali ini di buku catatan masing-masing ya. Maksimal 1 lembar saja. Difoto dan dikirimkan filenya ke link ustazah ya. Nah, selamat mengerjakan. Jazakallahu khair atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.